Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kami izin bang, kami berkumpul di sini dengan maksud dan tujuan ingin mewawancarai abang. Apakah abang bersedia untuk diwawancara? Boleh. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dulu bang. Perkenalkan, nama saya Saiful Hadri. Kalau saya di pertama, Nama saya Brandon Gunawan. Saya Reza Grasmindo. Nama saya Argento. Sebelumnya kami ingin tahu bang, nama siapa? sebelumnya menjawab salam dari Saiful Adri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih perkenalkan diri, nama Bang dipanggil Bang Dedi atau Bang Yandi, karena nama panggilan nama Dedi Yandi, kalian bebas mau panggil siapa Andi. Kami panggil Bang Dedi aja. Bang Dedi. Ya. Mantap. Nah, abang di luar kampus abang kuliah di Universitas Muhammadiyah Riau. Di luar kampus Universitas Muhammadiyah Riau, abang berorganisasi, mengikuti organisasi selama luar kampus, yaitu REPTIP, Relawan Lingkungan Pekanbaru. Abang menjadi anggota bagian advokasi dan perlindungan hukum REPTIP anggota. Jadi bang, REPTIP itu apa ya bang? REPTIP itu isi dari REPTIP itu para pelajar-pelajar dan mahasiswa dari berbagai lingkup Kota Pekanbaru, ada dari SMA, SMK, dan juga mahasiswa dari perguruan tinggi seperti Awalkos, Unilak, juga ada, dan yang mungkin termasuk abang menjadi anggota bagian advokasi. Masih. Panjang REPTIP itu apa? Panjangan dari REPTIP itu Relawan Peduli Lingkungan Pekanbaru. Itu tugas dari REPTIP itu yaitu mengajak masyarakat Pekanbaru untuk peduli dengan lingkungan Kota Pekanbaru. Arah gerakan kami yaitu gerakan REPTIP ya, di Pekanbaru itu kita berkoordinasi dengan kadis kepala dinas yang ada di Kota Pekanbaru. Koordinasinya itu di kadis Kota Pekanbaru, pertama DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu kegiatannya itu yaitu kita sosialisasi, biasa di Ahad pagi CFD itu kita ada. Jadi sounding dengan CFD misalnya. Enggak, di CFD itu kan hari kita libur tuh, weekend kan. Di Jalan Sudirman itu kita biasanya mengajak para masyarakat Kota Pekanbaru, itu kita melakukan penyuluhan biasanya, atau sosialisasi tentang lingkungan. Mungkin itu tadi tujuan dari itu sebetulnya bang. Kalau tujuan ya beberapa tujuannya tadi kita mengkampanyekan tentang lingkungan di Kota Pekanbaru. Kalau strukturnya sendiri bang, yang di dalam organisasi itu gimana aja bang? Ada apa aja gitu? Struktur dari organisasi REPTIP itu kita sistemnya KB ketua, sekretaris bendahara, KSB, itu ada anggota-anggota ya. Dan divisi itu mode strukturnya. Tapi struktur utamanya itu kita di-SK-kan oleh Wali Kota Pekanbaru. Sekarang Wali Kota Pekanbaru itu PJ ya. Itu Wali Kota Pekanbaru. Itu ada penasehat organisasi. Ada ketua, bendahara, sekretaris. Itu ada divisi. Nah untuk ketuanya sendiri sekarang itu dari Universitas Awalkos, dan bendahara dan ya, sekretaris. Itu ada divisi ya. Untuk penasehat itu dari mahasiswa UPRI, itu penasehat itu di atas ketua gitu. Penasehat itu dari anak industri Ahmad Industri. Nanti pada saat saya juga tanya target beliau. Saya mau nanya, ini mungkin kayak di luar konsep, soalnya pernah saya alami di rumah. Itu misalkan kalau misalnya ada pengaduan apa lingkungan itu bisa dari ke abang misalnya. Bisa. Kalau di REPTIP
karena kita bersifatnya relawan, kalau ketika ada masyarakat ingin mengadukan ya, menyampaikan keluh kesah, kita ada tempat namanya advokasi untuk hubungan hukum itu. Ke abang bisa, langsung ke repliknya bisa. Jadi kawan-kawan menampung aspirasi masyarakat, misalnya masalah lingkungan ini sampah ya, ngumpul setiap pagi ya, subuh-subuh rombongan sampah. Dampaknya ya jalan-jalan banjir gitu kan, sampah bersumber. Pemandangan nggak Pemandangan pertama kalau udah sampah itu ya pemandangannya buruk gitu, pasti bau ya kan. Ada lagi gak yang mau ditanya? Al ya? Ini bang, kalau untuk masalah prinsip yang dipegang sama organisasi itu gimana? Prinsipnya bang? Prinsip yang dipegang dalam organisasi Refleks nih ya, karena kita beda-beda nih, ada yang dari mahasiswa, ada yang pelajar. Prinsipnya kita megang kita tidak sama tapi kita kerja sama. Ada itu, nanti kita sharing di ini. Maksud dari kita tidak sama itu karena ini kita ada dari mahasiswa nih kan, ada juga dari pelajar ya. aja. Tapi bukannya organisasi itu untuknya prinsipnya tujuannya sama ya semua itu. Iya, jadi prinsip dari Refleks tadi kita sebagai relawan peduli lingkungan ya, organisasi yang bergerak di lingkungan, itu tujuannya menyampaikan pertama aspirasi masyarakat, menampung tuh dalam advokasinya, kemudian sosialisasi juga tentang lingkungan, kondisi lingkungan Kota Pekanbaru. Nah, yang membedakan Refleks ini dengan organisasi di luar kampus yang standar tadi kan, kalau di dalam kampus itu lingkupnya mahasiswa semua gitu. Internal. Internal kampus ya. Di Eksternal. eksternalnya kita juga terima pelajar-pelajar gitu, pelajar-pelajar yang punya kompetensi di bidang lingkungan gitu ya. Terutama dia dalam merancang alat, apalagi teknik gitu ya. Mereka yang punya teknik mesin, apa jurusan inilah pembukutan ini, mereka bisa merancang alat gitu. Itu tidak dari kalangan mahasiswa juga. Berarti semua yang dalam fakultas itu nggak ada semua mahasiswa. Enggak mahasiswa, jadi bahkan mahasiswa pelajar yang di luar Kota Pekanbaru gitu, tapi dia orang Pekanbaru gitu, bersekolah di Makassar gitu. Makassar, ketika dia balik ke Pekanbaru dia juga menjadi anggota Refleks. Dia ikut andil juga ya. Makanya slogannya itu walaupun berbeda Bukan, tetap bekerja kita sama. tidak sama. Kita tidak sama. Maksudnya Tapi kita itu tidak sama gitu. kita nggak semuanya mahasiswa, kita nggak semuanya pelajar, tapi kita mempunyai tujuan yang sama. Ya. Melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan terutama. Oh, gitu ya. Itu dalam inovasi juga. Terus kalau ini bang, kalau kan kita udah tahu kayak gitu, udah tahu visi misi dan struktur di dalamnya juga udah tahu tuh bang. Terus kalau misalnya kami ini yang awam, apa itu kan kami awalnya nggak tahu. Ya. Setelah tahu, gimana caranya supaya kami bisa masuk gitu, mengikuti gitu bang. Untuk tergabung dalam organisasinya itu gimana bang? Sebenarnya itu yang paling ditunggu, antusiasme dari mahasiswa dan pelajar ingin berkontribusi dalam suatu organisasi, terutama dalam kepengurusan dan juga ini memberikan ruang lingkup untuk kreativitas gitu, untuk memberikan kemampuan untuk mengembangkan sesuatu dalam organisasi. Ya, Refleks saat ini sedang rekrutmen. Itu kalau kamu misalnya pengen, atau kawan-kawan mahasiswa ya, mahasiswa dari mahasiswa teknik Universitas Muhammadiyah Riau pengen, nah bisa langsung hubungin ke Refleks, salah satunya Abang ataupun Saiful Adri juga. Saiful Adri ya divisi apa? Divisi pengamat. Nanti pengamat dan riset teknologi. Itu kemarin kita datangkan Tong dari PLTU Tenayan Raya. Jadi PLTU Tenayan Raya itu kan dia punya limbah bekas tuh, tong banyak juga. Jadi kita hubungin lah untuk mensumbangkan tong itu, dan kita tampung di workshop. Kita punya workshop itu di workshop DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di jalan mana? Jalan Parinda. Kawan boleh nanti ke sana kan. Kalau mau bergabung gitu, tujuannya bergabung itu pengen di bagian mana, minatnya mana, ya hubungin aja langsung. Bisa pengen mengembangkan sesuatu gitu. Kemarin kita mau mengembangkan biolisis, pasti ada juga pengembangan biopori. Biopori ini untuk sampah menyerap ini, membuat humus ya, sama sampah biopori itu kita ada sosialisasi juga kan. Cuman karena kondisi waktu itu tidak mendukung ya, kita hanya sekedar konsep biopoli. Satu ada juga piolisis itu kita membuat
sampah menjadi bahan bakar minyak. Cuman itu dari tong itu karena belum ada pengeksekusinya nih. Ya harapannya kalau ada minat dari kawan-kawan teknik punya ide, punya inovasi, ayo sounding kita ya, dan kesempatan bagi kalian gitu kan. Kalau masalah pendanaan ya bang, bilang kalau pendanaan, dapat itu pendanaan itu langsung dari Kadis dan juga ke wali kota Kampung Baru. Mau namanya wali kota. Karena SK kita di SK wali kota ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa syarat untuk masuk organisasi tersebut? Syarat untuk masuk organisasi ini sebenarnya tidak banyak. Komitmen kita dalam berorganisasi. Iya. Ya, komitmen. Pertama niat, komitmen. Dan bagaimana ya? Pertama kita pengen belajar, pengen berproses. Kadang kalau dia tujuan dari struktural, dia pengen berproses di tingkat-tingkat struktural, kan dari kepala divisi, kemudian arah, pengen juga jadi ketua. Tapi kalau dia pengen bagian riset dan teknologi, dia ingin memanfaatkan itu sebagai biasanya mahasiswa untuk tugas akhir, ya, tugas akhir penelitian. Itu melatih skill keahlian juga bisa dalam pengelasan. Di lumayan membantu kan untuk tugas akhir Tugas bisa akhir. bisa Kita agak keluar banyak, bisa banyak barang-barang ini ya, karena relawan lingkungan ini juga punya jaringan dengan dinas-dinas di luar sana banyak yang bisa kita bahkan kita minta dari kadis-kadis kita akan mesin-mesin juga untuk tugas itu berkumpul gitu. Kita pernah lihat ada foto video nanti bisa ini gitu. Terus bang, kan tadi cara masuknya dengan cara menghubungi salah satu contohnya abang atau Saiful. Kalau ada cara lain gitu bang, entah dari media sosialnya sendiri ada bang? Saat ini di media sosial ya, karena kita baru aktif lagi karena sebelumnya kita ini ada beberapa anggota yang keluar kota ya, jadi kurang aktif. Kita sedang meresapel kepengurusan dan sekarang tuh terbuka, kita agak berpatok kepada struktur kepengurusan. Kalau pengen ya udah hubungin aja. Jadi, kita arahkan waktu awal-awal ya tentu arahan bimbingan buat teman-teman biar paham kan. Nah, nanti setelah udah paham ya setelah kalian mau bagaimana komitmen kalian untuk mengembangkan suatu organisasi atau berkontribusi dalam suatu organisasi. Kita bertanya tentang dan ada yang Ini mungkin pertanyaan seperti awal ya Bang. Berdirinya itu kapan? Dibentuknya organisasi ini kapan dan mengapa dibentuk? ya. Apakah ada karena kekurangan apa? Bukan baru ini? Berdirinya itu melihat kondisi lingkungan. Berdirinya kemarin itu pas kapan kita di hotel bisa dikatakan 18 tanggal 18 Agustus 18 ya. 2021. Ya itu disahkan dan ini di jalan apa ya, di Kampung Bandar waktu itu kan kita sekalian promosi, sekalian pelantikan juga di sana. Dan untuk sekretariatan kita belum ada, cuman secara organisasi kan langsung bisa hubungin terus. Baik Pak, mungkin itu aja yang kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan juga pengalaman bahkan ilmunya. Ya. Kalau ada kesalahan dari kami harap dimaafkan ya. Ya, baik. Mungkin itu aja yang abang dapat sampaikan. Mungkin inilah penutup dari abang ya. Ketika kalian ingin berproses ya, ketahui dulu proses itu apa gitu ya. Apalagi ingin berproses di suatu organisasi dan juga ingin mengembangkan kreativitas ya di dalam organisasi, ya tahu itu proses itu apa. Ada tahu nggak proses itu apa? Proses jalannya. Coba saya salah satu apa sih Proses itu tahapan. Gimana Tahapan ibarat itu kita sebuah materi yang harus ditempa dulu sehingga kita bisa membentuk apa yang kita inginkan. Jadi tahapan yang harus ditempa pada tahapan-tahapan. Coba ada ya? Siapa namanya tadi? Pak Iya bang.
Siapa Gimana, bakal Bang? juga apa itu proses? Mungkin kurang lebih kayak Saiful ya bang ya. Proses itu kayak ini bang, ya bisa dibilang tahapan juga sih bang. Kayak untuk menuju step yang selanjutnya kita tuh membutuhkan proses gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu loh. Kamu siapa? Proses apa nih proses? Apa atau langkah-langkah Langkah-langkah. untuk mencapai suatu tujuan. Itu prosesnya. Menurut saya proses itu tujuan harus ada yang ingin kita kejar, kita harus mengikuti beberapa proses. Karena kita punya tujuan kan nggak harus langsung dapat, karena kan kita nggak ada nggak tahu apa tujuan kita, inti yang mau kita masuk itu. Misalnya saya mau masuk ke organisasi ini, saya tidak tahu apa organisasi ini tujuannya apanya. Mungkin dari proses saya itu dari anggota misalnya, baru kalau bisa kita jadi wakil atau apa. Setelah saya memahami apa isi dari organisasi itu. Allah paling proses. Proses itu gini Bang. Proses itu kayak katakan kayak aluran cerita kita, tahap kita mulai dari kita awal sampai nanti kita mencapai satu proses itu Bang, tujuan kita. Itu Jadi tujuan. jalanannya Bang. Coba lah kalian rumputkan sekarang. Sudah Jadi, kasih waktu satu menit. Kalau Apa saya itu proses? simpulkan pribadi, bang, Seru nih. proses itu identik dengan sabar. Kita harus sabar. Ya kadang ada sakitnya juga, ya kan, kecewanya. Tapi kami percaya nih bang, ketika proses tersebut tercapai, kami akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri dari Oke, itu hasil proses tersebut. Oke, abang saya biarkan biar inilah abang tarik kesimpulan aja biar sama kita, biar tahu kalian itu apa proses. Kemudian juga teknik mesin kan, teknik mesin kalian akan belajar tentang proses produksi pertama. Proses. Ada kalau ada belajar ke sana itu manajemen industri itu berbahasa tentang proses juga, bagian manajemen gitu. Lagi kalian tanya tentang organisasi, proses itu. Betul proses itu apa? Apa ya? Apa ya? Oke. Apa ya? Proses itu suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang yang menghasilkan perubahan. Itu proses. Simpel. Perubahan itu apa nih bang? Perubahan yang kalian lakukan. Perubahan dalam suatu kegiatan merubah diri kalian masing-masing. Jadi lebih baik. Proses itu suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang juga menghasilkan perubahan. Yang hasil dari perubahan itu kan tentu hasil ya. Kalau bicara tentang hasil itu ada yang bilang itu ada yang baik, ada yang bagus, ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi bagi abang hasil itu gagal semua. Ini gagal dalam artian gitu. Kita tahu nggak gagal itu apa coba gagal itu? Kegagalan itu tidak mencapai suatu apa yang diinginkan. Dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Ada lagi. Kayaknya kegagalan itu memang kalau misalnya kita berharap sesuatu, namun sesuatu yang kita harapkan itu tidak terwujud sesuai keinginan kita, itu termasuk gagal. Gagal. Pelajaran mungkin Bang. Pelajaran. Gagal itu pelajaran. Dari sini kita dapat belajar dari gitu. Gagal itu suatu hal yang tidak bisa dicapai. Kalau satu hal yang tidak bisa dicapai itu gagal ya. Apapun. gagal itu adalah guru. Nah, jadi teknik mesin juga yang berhubungan dengan mata kuliah kalian di teknik mesin, kalian akan belajar tentang material teknik, gitu kan, bagaimana material yang gagal, proses itu kalian akan belajar tentang RCM, maksud perawatan mesin. Perawatan mesin itu proses produksi. Gagal itu simpel juga jawabannya. Atau itu apa itu gagal? Gagal itu yang terjadi di awal. Kegagalan di awal. Di awal. Kenapa? Karena kalau gagal itu sudah direncanakan ya, dia bukan gagal lagi. Gagal itu tak terduga di awal. Yang terjadi di awal secara terduga. Jadi kalian bisa saling-saling apa itu kegagalan, apa itu gagal. Kalau kegagalan dengan gagal itu beda. Gagal. Kalau Hasil dari proses tadi ya bagi abang gagal itu bukan berarti
kita gagal, kita tidak berhasil hasilnya. Nah, proses ini mendefinisikan suatu tahapan-tahapan dan suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan yang berubah untuk itu jadi menghasilkan sebuah bentuk. Kalau kalian mau berorganisasi ataupun mau berproses, ya silakan. Tapi tetap komitmen yang tujuan. Dan pula dia akan baru dikasih masalah satu. Nah, baru dikasih masalah satu nih, kamu mundur dan surrender ya. Padahal kalian mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan masalah itu. Kalian ini mahasiswa S1, sarjana sastra 1, sarjana sastra 1 itu proyek mesin ya. Problem solving, menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah. Itu implementasinya di suatu organisasi. Implementasi sebenarnya bukan di mata kuliah. Mata kuliah hanya menjadikan materi-materi saja, memberikan soal-soal bagaimana kita menyelesaikan soal terpaku. Tapi realistisnya menyelesaikan itu ya cobalah di organisasi. Saya tetap biasa dengan itu ya. Kalau kalian masih punya pola pikir seperti orang advokasi atau D3 atau organisasikan, mohon maaf ya. Mereka hanya tahu buka pasal itu mereka tidak bisa menyelesaikan masalah. Proses bagi mereka itu bisa melakukan sesuatu aja. Proses untuk menyelesaikan masalah inilah yang nantinya kalian setelah menjadi sarjana, kalian bekerja, itu yang mahal, itu yang dibeli sama perusahaan-perusahaan. Kualitas kalian dalam menyelesaikan masalah. Misalnya suatu pabrik, dia mengalami maintenance, jadi akibatkan kegagalan, gitu ya, kegagalan di suatu valve bocor di valve-nya, jadi mesin berhenti. Saya tidak bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau dia orang organisatoris, dia sudah biasa menghadapi itu. Apalagi bila ingin jadi karyawan diubah lagi, gitu ya. Saya bisa sastra satu itu banyak cara belajarnya. Tapi ketika dia mahasiswa kasih depan bukan pasang aja. Kadang dihadapkan dengan masalah dia bingung pada sedikit mana ini. Saya biasa dengan ini saya kasih. Dan mungkin itu aja sekian dari abang. Bila bisa lihat masalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.